Kenapa ini disebut hutan mati? Karena emang pohon-pohonnya banyak yang mati guys, kayak gitu. Pada hitam tuh kan. Halo guys, ini kita mau berangkat ke Garut. Ini hari Minggu. Kita mau tektok ke Papandayan besok subuh hari Senin. Kita berangkat berdua aja. Tara, udah siap mendaki? Siap. Ini kita masih di Jakarta, habis isi bensin dulu. Perjalanan ke Garut itu sekitar 4 jam sampai 5 jam guys. Jadi sekarang kita berangkat itu jam 1 siang. Nanti kita lihat sampai jam berapa. Sekarang kita berangkat dulu. Check it out. Terus sejauh 800 meter. Guys, ini mataku silau banget. Ini udah jam 7 malam. Kita belum nyampe di tujuan akhir. Sebenarnya kita ini sekarang sudah lewat kota Garut. Sudah di kota Garut, ya udah Garut. Cuman karena kita bikin tujuan akhir itu langsung ke pintu masuknya itu, pintu masuk Papandayan. Jadi dari kota Garut tuh ke base campnya Papandayan itu masih sekitar 25 kilo. Nah ini sekarang ada macet, nggak tahu kenapa ada macet apa. Sampai sekarang kita belum nyampe guys. Kita tadi berangkat jam 1 dari Jakarta, sekarang jam 7, masih 14 kilo lagi nih. Kalau di map saya sih ini masih setengah jam lagi, masih 33 menit lagi baru sampai. Cuman kalau macet kayaknya bisa 1 jam ini guys. Jadi ternyata tuh yang bikin lama itu adalah dari keluar tol tadi tuh ke dalam tuh masih 65 atau sekitar 70 kilo gitu tadi. Jadi bikin lama itu guys. Ini kita udah lelah karena kita ngejar ya langsung ke base camp, karena besok pagi kita jam 4 udah harus naik. Kita mau lihat sunrise-an kan. Kita nih kali ini ke TikTok, tapi kita mau sunrise. Jadi jam 4 pagi udah harus naik. Jadi sekarang kita langsung nginap nanti di pintu masuk di parkiran. Seperti itu guys, di base camp ya. Nanti kalau udah sampai kita akan update lagi. Kayaknya diriin tenda juga bisa sih kayaknya. Iya, bisa ngambil dari sini sih. Udah merekam. Ini kita udah sampai di pintu gerbang. Kita sebenarnya udah ada guide guys, tapi registrasinya nanti sambil nunggu mereka, pihak guide-nya koordinasi sama pihak pengelola sini. Jadi kita itu, ini kan ada gerbang tuh ya, kita tuh nggak boleh masuk ke atas kalau belum registrasi, seperti itu. Jadi sebenarnya parkiran tuh masih di atas sana. Di situ di tempat parkir itu bisa bertenda juga tentunya, karena banyak orang bertenda di situ untuk nunggu pagi kan. Karena ternyata yang naik tuh pagi subuh jam 4. Terus tapi kalau mau bertenda atau nginap di sini juga boleh di parkiran ini. Dan ini sudah fasilitas, nggak bayar lagi. Boleh juga bertenda di belakang situ, di situ itu belakang situ. Dan di sini ada toilet, semua udah gratis, udah termasuk sama tiket masuk. Seperti itu guys. Di sini luas ya. Ini kebetulan hari Minggu saya berangkat, jadi agak sepi. Jadi besok enak banget nih berangkat nih, nggak rame, sepi. Paling ya beberapa orang gitu mungkin. Jadi nggak chaos guys. Seperti ini kondisinya. Tadi jalannya itu ada sekitar 5 kilo, sudah terakhir ada permukiman. Jadi tadi jalanan itu gelap banget dan sepi, jarang
udah jarang mobil lah, karena itu udah kawasan, udah nggak ada warga. Jadi kalian kalau malam kesini, tadi aku masih jam 7 ya, yang gelap itu udah berembun banget, dan harus ekstra hati-hati sih, karena dia udah nanjak juga, curam seperti itu. Guys, ini kita sudah masuk ke areanya sekarang, ada di parkiran. Terus kita kan pakai guide-nya itu dari ini nih, papandayantrip.com. Jadi base camp-nya itu ini. Kita nanti akan tidur di sini. Terus kita parkir di sini. Ini semua tuh parkiran luas, guys. Cuman ini karena hari Minggu kan jatuhnya, udah besok udah weekday ya. Jadi agak sepi. Tapi tetap ada beberapa mobil sih di sini. Sekitar 10 atau 20 dari yang bawah sana tadi sih ada. Gitu. Nah, sekarang tadi kita udah makan, masak mie aja tadi. Sekarang kita ini bersiap untuk tidur, beberes dulu. Tidur malam ini di situ. Istirahat, terus besok pagi jam 4 berangkat. Kayak gini guys, base campnya. Ini mereka lagi nggak ada di sini, jadi kita doang. Dan orang lain juga nggak ada. Kita coba naik atas tempat tidurnya di sini. Gini guys, di sini tuh nggak ada listrik ya. Jadi ini semua penerangan ini pakai apa namanya, surya panel surya guys. Pagi guys, ini sekarang jam 3:30 pagi. Kita baru bangun, lumayan dingin ya, tadi malam dingin banget. Untung kita tidur di base camp. Kalau tadinya tidur di mobil, mungkin akan lebih dingin lagi. Sekarang kita siap-siap, karena nanti bentar lagi kita udah naik. Ikutin terus kita. Sekarang kita mau rebus telur dulu. Kita sarapannya telur aja nanti, sambil jalan biasa, sambil minum telur sama makanan lain. Nah, kan makan nasi, karena masih pagi belum bisa makan nasi guys. Sekarang ini kita ada di ketinggian 2000-an. Jadi kita naik cuman sekitar 300, soalnya kita agak ke puncak. Oke, sekarang udah di 2000 ini? Iya, udah di 2000 ini, di 2000-an. Oke. Ya. Sebelum berangkat kita berdoa dulu sesuai kepercayaan Mas. Dah. Ini kita udah mulai jalan guys. Kita jalan jam 4:30. Kita jalannya pelan-pelan aja, karena gak terlalu pro. Hari ini kata si A-nya gak terlalu rame. Biasanya tuh di sini tuh suka ngantri, saking ramenya. Cuman ini karena weekday, hari Senin ini, sebenarnya sih tadi rame ya, di belakang juga rame banget. Cuman gak yang sampai ngantri. Tapi ini tetap kategori sepi guys untuk Papandayan. Karena kalau lagi rame banget itu bisa sampai ngantri masuk ke di sini. Tidak. Udah mulai ngos-ngosan. Sebentar lagi kita nyampe di pos berikutnya. Itu udah tanda-tanda sunrise-nya guys. Ini sekarang kebetulan cerah banget. Sunrise nanti dari sana ya? Iya benar. Tuh. Dan ini kebetulan cerah banget. Sampai sekarang bintang pun kelihatan banyak. Jadi kita hari ini bakal dapat view yang bagus. A-nya lebih bagus. Tuh. Ini semua lampu-lampu ini manusia guys ya, bukan bintang nih. Nih.
orang-orang yang mendaki ramai sekali sampai ke atas juga. Yan, masih aman? Oke, sip. Lihat deh, keren banget, lihat sunrise-nya semakin merah guys. Bentar lagi dia akan memukau. Oke bos, siap bos, atur bos. Apa nih? Yo, langkah alam kanannya, langkah alam kanan. Yo, yang mau duluan. Guys, seperti ini. Ini mataharinya belum muncul ya. Masih cahayanya doang dikit. Tuh. Ini kita sudah berada di tebing sunrise. Tuh. Wow, cuman kita ini lagi cari spot. Nih guys, kita sedang berada di tebing sunrise. Kita lagi santai nunggu sunrise dengan pemandangan gunung. Ini Gunung Cikura ini yang segitiga. Terus Ciremai. Kalau Gunung Papandayannya puncaknya itu ini guys. Kita udah di puncak lah. Cuman kan karena puncaknya nggak bisa didaki. Terang banget guys di sini. Nikmat Tuhan apa yang kita tidak syukuri lagi. Tuh, sekelilingnya ya. Situ sunrise. Terus dikelilingi juga oleh perbukitan dan puncak gunungnya. Seperti ini. Sunrise-nya bagus banget. Belum terlalu kelihatan banget apa sih, mataharinya itu belum nongol ya, tapi cahayanya udah terang banget. Bola mataharinya belum ada kan, belum nampak kan? Belum. Iya, belum. Terbayar guys, tadi kan kita lumayan capek banget ya naiknya, tadi nanjak terus lumayan, tapi sampai di sini semuanya terbayarkan sudah. Aduh, lebih enak kalau dilihat langsung pakai mata sih. Gini dulu ya. Gini kan, nanti kayak iya. Nah, ya biar enggak. Sini. Di belah sini. Nah. Oh, susah. Oke, ya.
Kita sebentar lagi sampai pos 7. Kita akan istirahat dulu. Mungkin akan sarapan, guys. Kita lihat mau sarapan apa. Tergantung dari sana apa. Kita sebenarnya ada bekal sih, cuman siapa tahu dia ada yang lain. Pos 7 menanti. Ke pos 7 ini tadi habis dari tebing Sunrise, terus lanjut ke pos 7. Pendek sih, tapi nanjak cok, berbatuan dan tangga, jadi lumayan. Gimana? Mau lihat kotanya dulu. Boleh. Sekarang kita di sini. Dan mati. Ini. Oh ya. Kita sekarang dulu di sini. Berapa lama ini? Sekitar 500 meteran lebih lah. Oh, dekat ya. Ya, dekat. Cuman tangga terus itu jauh. Oh, situ. Itu tuh terus muter ke sana. Oh, Kayak gini hutan aja. mati ke situ, guys. Oh iya. Nanjak dan bertangga. Kan kita ngaso dulu dan nanti kita pikirkan lagi. Ini warungnya, guys. Sekarang menuju hutan mati, guys. Ini trek paling susah. Hanya 500 meter dari tadi pos 7. Tapi semuanya nanjak dan bertangga. Tangganya seperti ini. Ada kawah di belakang yang masih keluar asap terus. Lumayan capek di sini. Sisa dikit lagi ya, Ayah. Setengah jalan ya. Ini kita masih setengah jalan. Dan ini makin nanjak ini. Makin nanjak, guys, ke atas. Terus. Lumayan capek. Ini kita masih setengah jalan. Dan ini makin nanjak ini. Makin nanjak, guys, ke atas. Ian, foto sini bagus nih. Foto sini
Gue udah kayak di ini ya. Udah kayak bukan di Indonesia rasanya. Ya bagus kan di situ. Minum juga, tolong diperhatiin juga ya. Guys, kita sudah sampai di hutan mati. Jadi, kenapa ini disebut hutan mati? Karena emang pohon-pohonnya banyak yang mati guys, kayak gitu. Pada hitam tuh kan. Nih. Jadi ini kenapa mati? Karena dulu bekas erupsi dari bawah meletus, erupsinya naik ke atas ke sini. Jadi semua pohon-pohonnya mati. Udah sempat direboisasi, ditanamin ulang tapi nggak numbuh. Ya numbuh sedikit gitu. Jadi katanya sih kemungkinan tanahnya itu udah mati. Butuh waktu lebih lama lagi untuk dia bisa pulih kembali baik alam gitu. Tapi lumayan sih, beberapa ada yang numbuh nih kayak gini nih. Hasil reboisasinya ada yang masih kecil-kecil. Tapi justru ini menjadi spot baru di sini. Nah, letusannya kan datang dari sana bawah tadi tuh yang kita dari kawah tadi. Karena angin dari sana jadi naik ke sini untuk hawa panasnya. Maka mereka pada mati di sini. Seperti udara. Ini namanya Ade Arif. Dia masih sekolah loh. Kelas 2 SMA mau naik kelas 3 udah cari duit ya. Namanya Ade Arif. Say hi dulu Ade Arif. Halo. Keliling berdua ini. Bilang, saya lagi bawa keliling berdua gitu. Saya lagi bawa keliling berdua Di mana? di hutan mati di Papandayan. Oke. Thank you Dede Arif. Wah, ada punya. Siarkan. Iya. Ini kita tadi habis dari hutan, sekarang masuk ke dunia lain guys. Ini gerbangnya, kita lihat ada apa.
Ini dia dunia lain. Tada! Ini adalah Taman Edelweiss. Sebenarnya Edelweiss di sini ada beberapa guys, cuman yang dibuka di sini doang. Yang lebih luasnya ada lagi, tapi nggak boleh orang supaya tidak rusak. Ini dia tamannya, langsung terang. Jadi kayak savana gitu, tapi dia ditumbuhi Edelweiss. Ini bunganya. Edelweiss. Ini kalau dipegang dingin guys. Daunnya dingin banget. Oke guys, kita sudah sampai di Taman Edelweiss. Tadi kita udah ke taman hutan mati, sekarang Taman Edelweiss-nya sangat memukau. Yang paling takjub tuh tadi adalah pas kita masuk di tengah hutannya. Bagus banget. Jadi dari hutan keluar langsung ke Taman Edelweiss tuh kayak langsung ke dunia lain gitu loh. Yang tadi kan gelap, ini langsung terang. Sungguh menakjubkan. Gimana menurut lo? Iya, bagus. Oke, habis ini kita kemana, A? Ke Pondok Selada. Habis ini kita ke Pondok Selada. Di sana kayak gini juga vibes-nya. Enggak. Ini lahan luas buat area kami sana. Oh, nah di Pondok Selada itu areanya lebih luas lagi, terbuka, dan di sana itu adalah pondok untuk ngecamp. Jadi kalau kalian mau ngecamp nginep, di sana salah satunya tempatnya. Nanti kita lihat di sana bareng-bareng. Ikutin terus. Oke. Ini sekarang kita ada di Taman Selada guys. Penasaran mana seladanya? Nah jadi seladanya itu ada di sini. Jadi ini tuh rawa. Di rawa ini ada banyak selada gitu, selada sayur. Selada yang masak ya, bukan selada kayak lalapan yang lebar-lebar, bukan. Kayak selada liar gitu. Jenisnya beda. Tapi katanya bisa dimakan. Seperti ini, luas guys. Nah, kalau yang mau nginap bertenda tuh di sini posisinya. Dan ini tuh udah spot terakhir. Habis ini nanti ya udah pulang. Guys, aku ada lihat anjing. Kayaknya dia habis beranak deh. Induk anjing. Tuh di situ. Di sini kita akan istirahat dulu, mungkin agak sedikit lama karena ini udah destinasi terakhir dan spot terakhir. Habis ini langsung turun, jadi boleh ngaso agak lama. Mungkin makan atau apa di sini kita. Ada ini, ada guguk. Kayaknya lagi habis beranak deh. Nah, ini ketemu lagi masih teteh sama si ibu. Wah, udah lama nyampe. 10 menit lah, 10 menit. Jagoan nih si ibu, keren. Tanpa basa-basi langsung naik gunung. Makan teh? Iya, makan juga ya. Iya, ya mari. Kita lagi ngaso dulu guys. Si kawan udah habis makan cuangki sama es teh manis. Sementara aing belum ada makan apa-apa. Masih kenyang. Kita santai dulu di sini ya. Berapa lama? Hah? Mungkin setengah jam sampai ngantuk. Warungnya sih ibu rame. Cuacanya bagus banget. Semuanya terang dan cerah. Guys, ini kita sekarang udah pulang. Kita pulang dari jalur yang sama tadi pas kita naik.
pulang harusnya lebih cepat ya, karena turunan kan, dan juga lebih banyak. Kita sih dari jalur yang sama. Kita pulang. Kalau kalian mau TikTok ke Papandayan guys, nggak perlu bawa bekal banyak-banyak, bawa badan aja sama air minum 1 botol cukup sebenarnya, karena di atas tuh ada warung, banyak warung dan banyak makanan, bahkan makanan berat pun ada, sama bahkan toilet pun banyak, dan toiletnya bersih semua. Ini tuh soalnya udah dikelola oleh swasta guys, jadi semuanya bagus lah. Toiletnya tuh yang paling aku appreciate, toiletnya semua bersih, dan toiletnya tuh banyak pintu gitu loh, nggak cuma 2 gitu, bisa ada yang 12, ada yang 7. Terus di beberapa pos ada kayak gitu. Dan Papandayan ini kan pendek ya treknya, sebenarnya TikTok aja ya paling, kalau nggak banyak foto, nggak banyak istirahat lama-lama, paling 4 jam kelar gitu. Jadi biar nggak makin banyak beban berat, better tuh bawa duit cash aja, sama dari bawah botol minum 1 lah gitu ya, sama ya jaket. Kalau jaket ya pasti karena pagi dingin, bawa jaket. Terus bawa ransel, tetap ransel kecil, jadi nanti saat udah panas jaket bisa ditaruh di ransel. Itu aja sih, jadi nggak perlu bawa yang heboh-heboh. Banyak makanan di sini, dan makanan enak-enak. Tadi ada lontong, cuangki, jadi makanan berat pun ada, nasi goreng pun ada gitu.